masih tetap dalam posisi berdiri, saya ingin mengucapkan kepada saudara selamat ulang tahun yang ke-31 untuk gereja kita tercinta ini. Lihat kiri kanan dari jauh, katakan, be blessed. Diberkati oleh Tuhan. Sekali lagi tepuk tangannya yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Silakan duduk jemaat Tuhan. Terima kasih untuk tim PW yang luar biasa. Berapa banyak dari saudara yang selalu diberkati dengan pujian penyembahan di tempat ini ketika saudara datang ada di tempat ini. Boleh lambai-lambaikan tangan sekali lagi, tepuk tangannya yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Wow. Hari ini hari yang sangat spesial saudaraku. Amin, yang mengerti aminnya yang paling keras. Kita merayakan ulang tahun gereja kita yang ke-31. Sejak dari pertama, sebagian dari saudara mungkin berkata, Pastor, kok sudah 31 sejak kapan? Gitu. Kalau yang di Jakarta ini belum ada 31 saudaraku. Kita belum lama yang di Jakarta ini. Tetapi sejak pertama kali gereja kita didirikan di kota Solo. Ternyata tanpa terasa sudah 31 tahun Ibu. Dan sejujurnya saudaraku, bagi saya, momen perayaan ulang tahun seperti ini bukan hanya perayaan biasa. It's not just a church anniversary celebration, Pak. Tapi sesungguhnya di momen seperti ini sudah bagi saya pribadi. We celebrate God's grace upon our church. Oh, tepuk tangan, kalau mau tepuk tangan boleh lebih dahsyat lagi buat Yesus Tuhan kita. Kenapa saya katakan demikian saudaraku? Karena memang kalau untuk gereja ini ya saudaraku, saya tahu sejak dari awal sejarah berdirinya, kalau saudara runut ke belakang saudara, yang di sini ada banyak yang berasal bahkan dari Solo saudaraku. Sejak dari awal sejarah berdiri gereja ini saudaraku, sampai dengan detik hari ini, kita tahu, saya sangat sadar Ibu, semua hanya karena anugerahnya. Oh, dan itu bukan hanya sekedar kata-kata manis, saudaraku. Justru orang-orang yang mengerti sejarah dari awal gereja ini berdiri, kita akan mengatakan bahwa semua anugerahnya. Itu sebabnya saudara, yang berapa banyak di sini yang sudah pernah ikut UC di kota Solo? Boleh lambaikan tangan? Wow, banyak juga ya dari Jakarta ya. Saudara yang sudah sering mengikuti UC, saudara pasti hafal gereja kita punya lagu kebangsaan. Apa saudaraku? Ada yang tahu lagu kebangsaan gereja kita? Selalu dinyanyikan hampir di setiap tahun. Tahun ini pun dinyanyikan lagi saudaraku. Bukan karena kebaikanku, bukan karena fasih lidahku, bukan karena kelebihanku, ku dipilih, ku dipanggilnya. Gereja kita tahu satu hal ini saudaraku. Semua karena anugerahnya. Itu sebabnya saudaraku, momen ulang tahun seperti ini adalah satu momen yang tidak akan pernah kita lupakan sebagai satu pengingat. Kita masih ada sebagaimana kita ada hari ini. Semua karena kasih karunia dan anugerahnya bagi Dia yang layak terima segala pujian, layak terima segala sorak-sorai, bagi Dia yang layak terima segala kemuliaan, saudaraku. Dan buat saya, saudaraku, secara khusus kemarin kita tuh mengadakan UC. Di UC ini kita tahun ini saudaraku, pastikan saudara yang belum ikut, karena ini virtual, saya nggak tahu apakah saudara masih bisa mendaftar ulang. Karena kalau saudara mendaftar, maka saudara akan mendapatkan seluruh sesi itu saudaraku. Dari seluruh sesi UC saya nggak tahu apakah masih bisa dilakukan. Tapi kalau saudara masih bisa, tanya kepada sekretariat, dan kalau saudara masih bisa lakukan itu, do it. Kenapa? Tahun ini saudaraku, sesuatu yang spesial yang dibagikan, rema-rema yang spesial yang dibagikan di UC kali ini. Setiap kali UC Pak,
Di gereja kita, awal tahun kita itu terima seperti kayak arahan, saudara. Visinya Pak. Tapi UC itu kita terima rema. Itu arah kegerakan yang akan Tuhan kerjakan di gereja kita. Kami kemarin dengan sekretariat saudaraku, kami janjian dengan full time. Sengaja, karena kalau UC sendiri-sendiri di rumah itu kayaknya ada sesuatu gitu saudaraku yang hilang gitu. Jadi kami kemarin janjian dengan full time semuanya, kami ngadakan UC di sini saudaraku. Kita layar lebar saudara, kita bareng-bareng dan ala-ala Solo saudara. Kan setiap kali UC pasti ke Solo Bu, kangen Solo saudaraku. Jadi kita kemarin UC ala-ala Solo. Setelah selesai makan siang semuanya bilang, kuponnya jangan lupa ya, kuponnya katanya saudaraku. Terus setelah itu kami keluar, kami masuk kantor kami masing-masing, makannya nasi liwet saudara. Biar ada baunya Solo saudaraku. Buat saya UC saudaraku, itu enggak mungkin saya lupa. Saudara tahu kenapa? UC itu bertepatan dengan hari anniversary saya dengan Pak Jo saudaraku. Setiap UC kami anniversary. Jadi enggak mungkin lupa saudara. Kalau orang lain, tahun ini kami sudah sweet 17 saudaraku. Pernikahan yang ke-17 tahun saudara. Amazing Tuhan itu. Kalau orang lain habis nikah honeymoon. Kalau kami habis nikah langsung pelayanan saudaraku. Jadi hari pertama sebelum UC kami menikah saudara. Besoknya enggak ada honeymoon. Honeymoonnya menerjemahkan hamba Tuhan, saudaraku. Langsung sudah terjun pelayanan. Jadi UC itu adalah satu momen yang spesial. Doa saya, saudaraku, saudara tangkap remanya. Tidak ada satupun yang tertinggal di tempat ini. All finish well, all finish strong. Terima itu dengan iman, saudaraku. Jadi atas hidup saudara. Minggu ini kita masih masuk pada bagian yang kedua ya, saudara. Dari satu seri firman Tuhan, The Rainbow of Glory. Ini seri firman Tuhan yang luar biasa dan minggu lalu kita belajar tentang yang namanya membangun mezbah. Masih ingat kisah Nuh ya saudaraku? Bagaimana Nuh membangun mezbah dan membawa korban bakaran di hadapan Tuhan Ibu. Apa yang terjadi setelah itu saudaraku? Apa yang terjadi setelah itu? Malapetaka yang seharusnya datang di kemudian hari, dihentikan sudah, dibatalkan. Minggu lalu kalau saudara masih ingat, Pastor Jonathan juga menceritakan tentang satu kisah seorang yang bernama Daud. Saudara yang datang minggu lalu saudara tahu, bagaimana Daud membangun mezbah dan malapetaka yang saat itu sedang terjadi, dibatalkan. Wow. Kalau Nuh, apa yang akan terjadi? Malapetaka yang di kemudian hari di-cancel. Kalau Daud, ketika mezbah itu diangkat, yang sedang terjadi, it stops. Pelajaran apa yang kita dapatkan dari membangun mezbah ini, saudaraku? Yang pertama perhatikan ini baik-baik, Bapak Ibu. Mezbah itu berbicara tentang mezbah doa kita pribadi. Mezbah berbicara tentang hubungan kita personal dengan Tuhan. Hari-hari ini kalau ada di antara saudara yang mezbah doamu sudah mulai crumbling down, sudah mulai roboh, izinkan sebagai hamba Tuhan saya mengatakan ini kepada saudara, bangun kembali mezbah doamu, bata demi bata, angkat kembali di hadapan Tuhan. Yang kedua saudara, mezbah ini berbicara tentang apa? Selain persekutuan intim kita dengan Tuhan, mezbah ini berbicara tentang apa saudara? Bangsa Israel itu punya satu kebiasaan Pak. Setiap kali mereka melalui satu kejadian, setiap kali Tuhan tolong mereka, mereka bangun mezbah itu di hadapan Tuhan, Bu. Berbicara tentang apa itu, Bu? Saat mereka membangun mezbah, itu seperti
tugu peringatan di dalam kehidupan mereka. Yang terus berbicara dengan keras di dalam kehidupan mereka. Akan apa yang sudah pernah Tuhan lakukan atas hidup mereka. Bolehkah saya katakan ini saudaraku? Hari-hari ini. Engkau yang sukar bersyukur. Bahkan Pak, engkau yang mulai kehilangan sukacitamu. Hari-hari ini engkau yang seperti seolah-olah damai sejahteramu itu menyusut, saudaraku. Apalagi dengar kabar baru-baru saja ini, saudaraku. Aduh, PSBB lagi gitu. Hari-hari ini yang kalau ada di antara saudara sukacitamu seolah-olah begitu tipis, saudaraku. Izinkan saya katakan ini, bangun kembali mezbah itu di dalam kehidupan saudara. Ingat kembali setiap kebaikan yang pernah dia lakukan di dalam kehidupanmu. Ingat kembali satu demi satu setiap pertolongan yang sudah dia kerjakan di dalam kehidupanmu. Jangan pernah lupakan sekalipun apa yang sudah Tuhan lakukan atas kehidupanmu. The moment you do that, Pak, trust me, sukacitamu bangkit kembali. Dan jangan lupa satu hal ini, saudaraku. Berbicara tentang mezbah, saudara nggak bisa melupakan satu hal ini. Di atas mezbah, mezbah bukan mezbah tanpa korban di atasnya. Yang mengerti aminnya yang paling keras. Mezbah tidak akan menjadi mezbah tanpa ada yang dikorbankan di atasnya. Korban berbicara apa, Bu? Ada korban pujian. Come on. Jangan nunggu ditolong Tuhan dulu baru memuji Tuhan, Pak. Sudah ditolong, Pak. Masih dalam proses, Pak. Atau belum ditolong, Pak. Tetap memuji Tuhan. Oh, itu jemaat keluarga Allah. Aminnya yang paling keras. Sudah melihat mujizatnya atau masih di dalam proses menunggu mujizatnya. Tetap memuji Tuhan. Itu yang namanya korban pujian, Pak. Tahukah saudara ada perbedaan antara pujian dengan bersyukur, saudara? Bersyukur itu atas apa yang sudah Tuhan pernah kerjakan atas hidupmu. Saudara mengerti yang saya maksudkan? Tapi pujian atas apa yang sanggup Tuhan kerjakan atas hidupmu. Itu sebabnya kuasa pujian itu begitu besar. Kenapa, saudaraku? Ketika saudara memuji Tuhan, saudara itu seperti jadi cheerleader, saudaraku. Oh yes Tuhan, Engkau dahsyat Tuhan. Oh iya Tuhan, Engkau Allah yang tidak pernah berbohong dalam kehidupanku. Oh janjimu ya dan amin Tuhan. Saudara mengerti yang saya maksudkan? Justru di dalam masa-masa sukar dalam hidupmu, kau harus mengerti konsep yang satu ini. Angkat korban pujian itu di hadapan Tuhan. Yang namanya korban, pastor. Nangis, pastor. Saya nyanyinya. Itulah yang namanya korban. Yang mengerti aminnya yang paling keras. Yang mengerti aminnya yang paling mantap. Kalau saudara tidak merasakan sakit itu bukan korban. Tapi justru ketika dengan tetesan air mata itu, engkau berkata, aku tahu siapa Tuhanku. Aku tahu dia Allah yang tidak pernah berdusta. Dengan tetesan mata engkau mengangkat tanganmu dan berkata, tidak akan dari mulut ini keluar sungut-sungut. Itu menyentuh hatinya Tuhan, saudaraku. Dia bertindak, dia bekerja atas kehidupan saudara. Korban yang kedua, saudara. Ini yang saya doakan. Dalam semua masa-masa ini, saudara. Sudah masanya enggak gampang. Rugi enggak sih saudara kalau yang keluar hasilnya dari hidup kita ini masih negatif? Double rugi loh saudara. Yang mengerti katakan amin. Tapi doa saya di masa seperti ini Pak. Justru ada korban yang disembelih dari daging kita ini loh saudara. Pastor apa maksudnya? Oh yes gak apa-apa. Melalui masa-masa ini bahkan saudaraku dengar ini baik-baik. Masalah sekalipun kalau kau sikapi dengan benar. Kalau kau sikapi dengan baik. Ujungnya akan mendatangkan kebaikan.
Enggak semua masalah itu jelek loh Pak. Seperti apapun masalah bagi saudara mungkin itu masalah. Tapi kalau kau sikapi dengan baik, sikap yang benar, itu butuh pengorbanan apa saudara? Ini loh, ego ini loh saudara. Aku yang kaku enggak laku harus disalib saudaraku. Yang mengerti katakan amin. Ketika itu terjadi saudara, keluar dari semua masalah ini, saya berkata, pribadi lepas pribadi di tempat ini, engkau muncul sebagai emas murni di hadapan Tuhan. Yang dilihat, yang muncul, bukan bau busuk. No. Tapi yang keluar, emas murni. Dan sampai kapanpun Pak, emas murni. Orang boleh gak lihat, orang boleh tertutup matanya Bu. Tepat pada waktunya, emas murni tetap emas murni. Buktikan saudara di tempat ini adalah emas murninya Tuhan. Oh yes, kalau mau tepuk tangannya yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Itu sebabnya saudaraku hari-hari ini saya ingin mengajak saudara. Justru di dalam firman Tuhan di bagian yang kedua ini, saya ingin mengajak saudara melihat lebih lanjut lagi. Apa sih sebenarnya yang terjadi pada saat Nuh mengangkat mezbah itu? Kita buka ayatnya saudara. Kejadian pasalnya yang ke-8. Ayatnya yang ke-20 sampai 21. Apa sih yang terjadi pada saat Nuh mengangkat mezbah, mendirikan mezbah di hadapan Tuhan? 20-21 boleh sama-sama Pak, kita baca ya. Dengan suara keras ya Bapak Ibu ya. 2-3, lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram. Dan dari segala burung yang tidak haram diambilnyalah beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah. Itu ayat 21 dengan suara keras sama-sama. Ini luar biasa sekali sudah. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu. Wow. Ketika dari hidupmu yang dicium Tuhan bau yang harum saudaraku. Ketika dari hidupmu bukan bau busuk yang keluar. Bukan kata-kata sungut-sungut. Bukan hati yang pahit. Tetapi ketika dari hidupmu yang muncul bau harum, apa yang Tuhan katakan ini sudah berfirmanlah Tuhan dalam hatinya. Aku tak akan mengutuk bumi ini lagi. Karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat. Dari sejak kecilnya, aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Ketika persembahan itu naik sudah, mezbah itu diangkat. That very moment. Tuhan mengadakan perjanjiannya. Oh yes. Pelan-pelan ya saudara, saya akan bawa saudara ke maksud firman Tuhan ini. Tuhan ikat perjanjiannya dengan satu tanda apa saudara? Ada yang masih ingat apa? Busur di awan. Atau yang saat ini saudara dan saya familiar dengan pelangi saudara. Dia memberikan satu tanda. Dia munculkan yang namanya busur di awan. Inilah yang kalau saya dari sisi teologi ya saudaraku, kita mempelajari hal ini, kita menyebutnya sebagai Noahic Covenant. Covenant yang dibuat Tuhan, anak-anak teologi pasti mempelajari hal ini. Saudara. Perjanjian yang dibuat oleh Tuhan dengan Nuh. Dan ini berbicara tentang apa saudara? Perjanjian ini berbicara tentang apa? Despite semua dosa manusia. Yang namanya dosa, berapa banyak dari tempat ini setuju? Yang namanya dosa pasti terima hukuman setimpal Bu. Yang mengerti aminnya yang paling keras. Tapi despite all the mistake, despite all the sin, despite semua yang sudah kita lakukan ini, dengar ini saudaraku, because of grace. Karena kasih karunia. Engkau yang seharusnya binasa, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang mengerti itu dan mengucap syukur karenanya, boleh saya dengar tepuk tanganmu yang paling meriah. Buat dia yang sudah mengerjakannya di atas kayu salib. Dan perhatikan kata-kata ini baik-baik saudaraku.
orang-orang yang dalam hidupnya, Bu, mengerti hukum covenant ini, engkau gak akan takut. Really? Orang-orang yang dalam hidupnya mengerti yang namanya hukum perjanjian dengan Tuhan, hidupnya kokoh. Oh yes. Kenapa saya katakan demikian, saudaraku? Orang yang menyadari hukum yang satu ini, mengerti perjanjian Tuhan, pada saat kita mengangkat mezbah ini, engkau tidak perlu takut. Kenapa? Pelangi itu, the rainbow of glory itu, berbicara tentang satu hal, Pak. Badai pasti berlalu. Kalau saudara tahu covenant ini, engkau gak seperti orang dunia yang gonjang kanjeng, gonjang ganjeng, goyang kanan, goyang kiri. No, kokoh. Karena perjanjian itu berbicara bahwa badai pasti berlalu. Pastor, bagaimana pastor tahu kalau badai itu pasti berlalu? Oh yes, ada dasarnya, saudaraku. Why? Karena covenant dengan Tuhan itu unshakable covenant, saudara. Kalau saudara buat perjanjian dengan Tuhan, His covenant is unshakable. Ini yang jadi judul firman Tuhan hari ini, saudaraku. Perjanjian yang tidak tergoncangkan, tidak tergoyahkan. Berapa banyak dari saudara sudah melihat itu terjadi atas gereja kita? Dalam hidup ini, banyak manusia, Pak, sukanya ribet. While, Pak, God is very simple. Kita ribet kenapa, Bu? Kita lihat yang di depan mata. Kita lihat kenyataan. Kita lihat sikon. Sikon boleh berubah-ubah. He stays the same. And His covenant is unshakable. Tuhan itu sebenarnya sederhana. Kenapa saya terus-menerus berkata, our God is not a copy-paste God. Tuhan kita itu bukan Tuhan copy-paste. Jangan ikut-ikut, saudaraku. Kenali Tuhanmu. Di masa-masa seperti ini, nempel kayak perangko. Cari suaranya. Oh yes. Sekali saudara ikat perjanjian dengan dia, ini yang perlu saudara lakukan. Cari sampai dapat. Kalau sudah dapat, gampang kok. Trust and obey. Lah inilah masalahnya manusia toh, Bu. Halo, yang mengerti aminnya yang keras. Ini kan masalahnya manusia. Coba saudara renungkan, Tuhan itu simple kok. Datang sini nak, Tuhan bicara. Kalau sudah kasih perjanjian, pegang at any cost. Setelah itu trust and obey. Lah kok ya manusianya, saudara? Disuruh trust and obey. Meleng kanan, meleng kiri. Lah salahnya siapa itu? Kalau sudah gitu, Pak, bingung gak karu-karuan sendiri? Yang mengalami gak usah ngaku, gak usah angkat tangan, senyum-senyum aja sambil ngangguk-ngangguk. Iya, Pastor. Sudah mengerti yang saya maksudkan? Life is simple. Kalau saudara mengerti hukum yang satu ini, bahwa His covenant is unshakable covenant, hidupmu kokoh. Oh yes. Itu yang gereja kita alami, Pak. Berkali-kali Tuhan kasih rema. Yang penting saudara dapat remanya dulu. Atas setiap orang keadaannya boleh sama, remanya bisa beda, Bu. Jangan menghakimi remanya orang lain. Sama-sama gerejanya, saudaraku. Saudara nggak bisa berkata, gereja ini kok nggak kayak itu sih. Mestinya harus gini dong.
Makanya gereja itu bertemu, no. Every church itu punya remanya sendiri. Gereja yang hamba Tuhannya tahu memegang rema ini, dia nggak goyah saudara. Itu sebabnya gereja kita buka, nggak ikut-ikutan. Cari rema. Datang, sujud di hadapan Tuhan, cari mandat. Sekali saudara dapat itu, jalan. Jangan takut saudaraku. Jangan khawatir, jalan. Because his covenant is unshakable. Dulu gereja kita masih ingat nggak saudara? 2-3 tahun lalu. Dikasih rema apa? Doa profetik, masih ingat ya? Loh saudaraku, jangankan saudara yang dengar. Saya yang khotbah aja saya mikir loh bu. Pastor apa segampang itu toh? Kita ubah doanya, kita perkatakan, langsung terjadi. Kenyataannya, kalau itu rema, disertai dengan tanda dan mujizat, saudara. Saudara mau bilang apa? Because it is rema word. Itu yang memang Tuhan katakan atas gereja kita. Justru salah kalau gereja kita mendapat remanya itu, kita goyang karena kata-kata orang kiri kanan. Kalau itu remanya, jalan dengan remanya. Biar dia kerjakan bagiannya, yang mengerti aminnya yang paling keras. Sekian waktu yang lalu saudaraku, jelas-jelas remanya apa? Pondok Daud. Bangun Pondok Daud. Orang mau rame, ini itu dan lain sebagainya. Lah ya remanya itu. Berapa banyak dari saudara mendengar begitu banyak kesaksian mengatakan, pada saat mereka masuk di dalam Pondok Daud, something happen. Kalau orang lain hanya tiru-tiru gak dapat remanya, gak jadi. Yang mengerti aminnya yang paling keras. Terlepas dari semua kontroversi saudaraku. Ya Tuhan kasih rema buat gereja kita. Tabur benih profetik. Lah remanya itu Pak. Saudara mengerti yang saya maksudkan? Tapi orang yang bisa mengerti dan memegang rema ini, memegang covenant dengan Tuhan, jalan sesuai covenant. Don't you worry. Jangan khawatir saudaraku. Dia Allah yang setia. Dia Allah yang memegang janjinya. Kalau dia sudah berkata-kata, dia harus menepatinya. Oh saya gak dengar amin yang paling keras dari tempat ini. Itu sebabnya saya katakan Pak. Orang yang ngerti yang namanya covenant dengan Tuhan, hidupnya kokoh. Oh yes. Kemarin UC saudara, gereja kita kemarin kembali dibawa. Bagi saudara yang belum mendengarkan, saya akan bagikan sedikit saudara. Titik pentingnya saja. UC kali ini saudara, kita ini dibawa masuk next movement. Next movement apa saudara? Apostolic movement. Ini berbicara tentang apa saudara? Apostolik itu dari kata apostle, apostolos, rasul, utusan, delegasi untuk melakukan satu misi tertentu saudara. Sederhananya, misi apa? Kerajaan Allah. Apa misi kerajaan Allah? Buka ayatnya. Buka aja Lukas 19 saudaraku. Ayatnya yang ke-10 saya bacakan. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ini misi saudara dan saya aminnya yang paling keras. Anak manusia datang mencari yang terhilang saudaraku. Matius 28 ayat 18-20. Ini misi kerajaan saudara. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Rema yang Tuhan berikan atas gereja kita, saudaraku. Saudara lihat, tahun-tahun ke depan, gereja kita dipanggil untuk panggilan apostolik. Gereja keluarga Allah adalah gereja apostolik. Apa itu gereja apostolik saudara? Gereja apostolik adalah gereja yang menyelamatkan. Gereja apostolik adalah gereja yang memuridkan. Gereja apostolik adalah gereja yang mengutus. Bukankah itu sebenarnya rema Yesaya 60 Pak? Bangkitlah, jadilah terang. Artinya apa saudara?
Kau harus bangkit dulu. Engkaunya terang dulu. Diselamatkan dulu. Setelah itu, jadi terang. Kiri kananmu yang masih dalam gelap, jangan berdiam diri, Pak. Bawa mereka pada terang. Tahukah saudara apa yang bahan bakarnya, saudaraku, yang paling utama itu jiwa-jiwa. Saya nggak akan melakukan yang saya lakukan sampai detik hari ini, saudara, berdiri di atas mimbar ini. Kalau bukan karena jiwa, Bu. Nggak enak, Bu. Serius. Kalau saya bisa memilih, Bu, I'll choose something else. Kadang disalah mengerti, saudara. Kadang jadi pusat tembakan. It's not easy. Ada waktu-waktu di mana saya berpikir untuk menyerah. Tapi kalau sampai hari ini saya tetap berdiri di hadapan saudara, it's because of soul. Karena ada orang-orang yang saya tahu di luar sana, saudaraku. Di titik-titik di mana mereka sudah hampir menyerah dalam hidup mereka. Saya jumpa dengan mereka di gereja ini. Dia jabat tangan saya dan dia berkata, terima kasih, Pastor. Sebenarnya inilah adalah hari terakhir saya datang ke gereja ini. Saya mau pamitan. Setelah ini selesai, saya akan pulang ke rumah saya dan saya akan mengakhiri hidup saya. Tapi karena saya mendengar firman yang disampaikan, Tuhan menegur saya untuk sekali lagi saya berjuang. Kalau saudara jadi saya, saudara dengar itu. Oh, hari-hari ini saudaraku, engkau yang apimu mulai padam ya. Get in touch with soul. Bersentuhanlah dengan jiwa-jiwa. Jangan berkutat-kutat di seputar dirimu sendiri. Itu bukan tujuan hidupmu. Sadari bahwa engkau dipanggil, setiap dari kita dipanggil untuk panggilan apostolik. Yang mengerti aminnya yang paling keras. Boleh saya dengar tepuk tanganmu yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Ikuti saudara. Satu demi satu setiap rema, tangkap itu. Jadi saya tuh sampai ngomong gini saudara, boleh pemain musik maju ke depan bantu saya. Saya tuh sampai ngomong gini, Tuhan udah deh jadi orang bodoh aja. Orang bodoh yang cinta Tuhan mati-matian, saya tetap di hadapan Tuhan. Kadang kita terlalu pinter Pak. Janji Tuhan di logika terus. Gak pernah bisa masuk. Saya mau jadi orang yang gampang percaya aja sama Tuhan. Kadang ketika kita terlalu pandai Pak. Tuhan juga kita lawan. Sebabnya saya katakan Tuhan udah deh. Saya mau jadi orang deket-deket aja sama Tuhan. Alkitab berkata sudah seperti anjing aku di dekatmu. Kata pemazmur. Tapi aku tetap di dekatmu. Sebab bagianku dan warisanku tetaplah Allahku sampai selama-lamanya. Kalau kau jadikan Tuhan itu segalanya dalam hidupmu, saudaraku, dengar ini baik-baik. Dia akan jadikan engkau segalanya buat dia. Dan dengar ini saudara, ketika kau buat perjanjian dengan seseorang, kenali dulu orangnya. Siapa yang kau buat perjanjian saudaraku? Coba kita buka ayatnya saudaraku, kita lihat. He mean it. Ulangan 7 ayat 9 saudara. Sebab itu haruslah kau ketahui. Ini pribadi yang kau buat perjanjian saudaraku. Bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah
Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya. Berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Kenapa saya katakan His covenant is unshakable covenant? Karena pribadi yang kau buat perjanjian itu, Pak, dia setia. Dia pegang sampai akhir. Kita lanjutkan satu ayat lagi, saudaraku. Berapa banyak yang pernah dengar lagu ini? Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Kenapa kau bisa tenang? Tetapi Tuhan Yesusku, apa? Tak pernah ingkar janji. Apa, saudaraku? Semua yang difirmankannya Pasti akan digenapi. Saya bacakan ayatnya, saudaraku. Yesaya 54 ayat 10, sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu. Perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Saudaraku, bukit-bukit bergoyang, gunung-gunung beranjak, itu bicara apa, saudara? Gempa. Betul ya, Bu ya? Berapa banyak dari saudara yang mengerti di dalam asuransi kita mengenal yang namanya force majeure? Betul? Betul ya? Di sini yang orang asuransi saudara tahu. Force majeure itu apa, Bu? Satu kejadian luar biasa yang bisa membatalkan perjanjian. Itu manusia, saudara. Yang mengerti aminnya yang paling keras. Tapi kalau Tuhanmu, Pak, biar goyang, gak peduli force majeure, gak force majeure. Bukit boleh goyang, dia tetap setia pada janjinya. Orang yang mengenal covenant dengan Tuhannya akan tetap kokoh. Because His covenant is unshakable. Saudara gak perlu takut. Oh yes, oh saya excited, saudara. Dan saya harus katakan ini, saudaraku. Tuhanmu kalau sudah bikin perjanjian, He is very serious. He is super serious about it. Oh benar. Ini ya, saudara. Lihat ya. Saya berbalik ya. Kita buka Kejadian 9 ayat 11-17. Waktu kita terbatas, saya akan coba cepatkan, saudara. Dari ayat 11 sampai 17, saya ajak saudara untuk melihat. Seperti apa seriusnya Tuhan kalau sudah bikin perjanjian. Ayat 11, maka kuadakan perjanjianku. Ayat 12, Allah berfirman, inilah tanda perjanjian. Ayat 13, busurku kutaruh di awan supaya itu menjadi tanda perjanjian. Kata perjanjian, baru dari 5-6 ayat ini diulang di setiap ayatnya. Berikut lagi ayat 15, maka aku akan mengingat perjanjianku. 16, jika busur itu ada di awan, aku akan melihatnya sehingga aku mengingat perjanjianku. Ayat 17, berfirman Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian. Kata perjanjian, Tuhan itu seolah-olah tuh pengen ngomong, don't you know who I am? Tidakkah kau tahu siapa aku? I am very serious with it. Sayangnya saudaraku, ada banyak manusia tahu, ada banyak anak Tuhan tahu tapi nggak tahu. He mean it. Nggak penting yang di luar, saudara. Mau goncang, mau apa, nggak penting. Engkaunya sama Tuhanmu, itu yang penting. Perjanjian apa yang kau ikat dengan dia? Oh, sit still. He is coming for you. Don't you worry. Pastor, kalau kita sudah tahu
Apa yang harus kita lakukan, saudaraku? Apa yang harus kita lakukan? Sederhana. Karena yang namanya firman Tuhan itu ya saudara, Yesaya 55 ayat 11 mengatakan ini, demikian firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Wow. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruh kepadanya. Pastor, apa yang harus saya lakukan? Dapatkan remanya. Karena sekali rema itu diberikan, dia akan memastikan harus berhasil. Bukankah saudara terima rema di awal tahun ini? 2020 adalah tahun kemuliaan besar atas kehidupan saudara. Don't you remember that? Pastor, kalau sudah dapat remanya gimana? Ayat terakhir saya bacakan, Yohanes 11 ayat 40. Jawab Yesus. Sama-sama yuk, saudara, boleh? Sama-sama ya? Kita baca 2-3. Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Saudara yang percaya, bangkit berdiri katakan, kemuliaan besar dinyatakan, keselamatan besar. Tangkap ini saudaraku, tangkap ini. Sehingga engkau tidak mudah kehilangan sukacitamu. Engkau tidak mudah diombang-ambingkan. Hidupmu jadi hidup yang kokoh. Kemuliaan besar dinyatakan. Oh yes, oh yes, oh yes, oh yes, oh yes, oh yes. Teman jemaat Tuhan dengan suaramu yang paling keras. Kemuliaan besar dinyatakan. Oh yes, ini yang kami pegang Tuhan. Bangkitkan kami ini Tuhan. Bangkitkan hidup kami ini Tuhan. Kemuliaan besar. Kami tangkap Tuhan rema firman-Mu pada hari ini. Kami pegang rema firman-Mu pada hari ini. Ini yang kami perkatakan. Kami bukan orang kecil saja, tapi ini yang Kau katakan dengan iman, saudaraku katakan. Yang paling kecil Tuhan jadikan Kau yang besar. Kau bukan hanya orang kecil saudara, kau bukan orang biasa-biasa. Engkau yang merasa lemah saat ini. Bangsa yang kuat. Yuk, come on. Semangat dengan suaramu yang paling keras. Semangat saja yuk. Rema ini saudaraku. Yes. Bersama amin kan kami terima Tuhan. Kami tangkap dengan iman. Terjadi atas pribadi, lepas pribadi saat ini di tempat ini. Yang terakhir saudara.
saudara katakan. Jangan mau terima sebaliknya saudaraku. Terus pegang janji ini. Bagi segala bangsa. Angkat kedua tanganmu saudaraku saat ini. Saya berkatakan atas kehidupanmu. Yes, amin. Sinar terang kemuliaan Tuhan bersinar atas hidupmu. Amin. Kemuliaan besar Yes. menjadi bagian dari agenda Tuhan atas kehidupanmu. Langit dan bumi boleh bergoncang, tapi janjinya, Ya Tuhan. perjanjian dengan Dia tinggal tetap atas hidupmu. Amin Tuhan. Diberkatilah engkau oleh Tuhan. Amin. Diberkatilah keluargamu oleh Tuhan. Amin. Diberkati apa yang dikerjakan tanganmu, dibuatnya berhasil. Diberkati pekerjaanmu, diberkati usahamu, diberkati bisnismu, diberkati studimu. Yes, amin. Diberkati kiranya pelayananmu, Ya Tuhan. pemberitaan Injilmu. Pulanglah dengan membawa sukacita, damai, sejahtera yang daripada Allah Bapa. Persekutuan dengan putranya dan rohnya yang kudus. Sekarang sampai selama-lamanya. Engkau yang diurapi, engkau yang diberkati. Katakan dengan suaramu yang paling keras. Amin.